Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Suci Anjarwati dengan NPM 20010081011 dari jurusan Tedris Biologi kelas B dengan mata kuliah Embriologi Hewan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Imro'atul Munawwaroh SSI MPD. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah Embriologi Hewan. Halo teman-teman, untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang pembentukan selaput ekstra embrionik. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video ini sampai habis ya. Untuk materi selaput ekstra embrio ini, sebelum lebih lanjut saya membahasnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih selaput ekstra embrio itu. Selaput ekstra embrio adalah membran ekstra embrional yang merupakan membran atau selaput seluler yang dibentuk bersamaan dengan perkembangan embrio dan berperan penting dalam perkembangan embrio. Membran ekstra embrional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, sarana untuk mengeluarkan sisa metabolisme dan perlindungan baik dari faktor fisik, kimia maupun biologis di lingkungan mikro serta makro agar embrio yang sedang berkembang dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Untuk materi yang B yaitu mengenai struktur umum ekstra embrio. Jenis-jenis dan fungsi dari selaput ekstra embrio itu dibagi menjadi 4 macam. Selaput embrio yang umumnya terdapat pada embrio vertebrata tingkat tinggi yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada amnion, kedua ada kantung kuning telur atau yolk, yang ketiga ada chorion atau serosa, dan yang keempat ada allantois. Yang pertama itu ada amnion. Amnion itu berasal dari bahasa Yunani. Amnion yang berarti membran fetus, seperti kantung tipis yang berasal dari somatopleura, yang membentuk suatu kantong yang menyelubungi embrio dan berisi dengan cairan. Keberadaan selaput ini sangat khas pada hewan reptil, burung, dan mamalia, sehingga pada kelompok ini sering disebut dengan kelompok amniota. Sedangkan pada ikan dan amfibi tidak mempunyai amnion dan disebut dengan anamniota. Fungsi dari amnion sendiri itu yang pertama adalah sebagai alat pernapasan, kedua menyelubungi dan melindungi embrio dari tekanan fisik dan tempat mengambang, dan yang ketiga adalah memungkinkan pergerakan tumbuh dari tubuh embrio. Yang kedua ada kantung kuning telur atau yolk, merupakan selaput ekstra embrio yang paling awal dibentuk, yang mana splenopleuranya embrio ayam tidak membentuk suatu saluran tertutup, tetapi tumbuh di atas permukaan kuning telur dan mengelilinginya, sehingga membentuk suatu kantung. Yang ketiga ada chorion atau serosa, merupakan membran embrio yang paling luar dan berbatasan dengan cangkang atau jaringan induk. Jadi merupakan tempat pertukaran antara embrio dan lingkungan di sekitarnya. Pada hewan-hewan ovipar, chorion berfungsi sebagai pertukaran gas bagi respirasi. Sedangkan pada hewan mamalia, chorion tidak hanya berperan sebagai pembungkus dan respirasi saja, tetapi juga dalam nutrisi, ekskresi, filtrasi, dan sintesis hormon. Yang keempat ada allantois. Allantois adalah kantung yang memanjang ke dalam selon ekstra embrionik, yang mana allantois ini berfungsi sebagai kantung pembuangan limbah bernitrogen yang tidak larut dari embrio. Allantois dan chorion membentuk organ respirasi yang melayani embrio. Pembuluh darah yang terbentuk dalam epitelium allantois mengangkut oksigen ke embrio ayam. Untuk materi selanjutnya adalah tentang mekanisme pembentukan selaput ekstra embrio pada ayam. Mula-mula perkembangan jaringan akan mulai tumbuh yaitu dengan terbentuknya jantung, di mana pada hari kedua ini jantung sudah mulai berdetak dan pembuluh darah juga mulai tumbuh. Selanjutnya pembuluh darah ini akan menjadi perkembangan anggota badan yang dimulai dengan adanya tunas kaki, ekor, mata, otak, dan lain sebagainya seperti yang ada di gambar berikut ini.
Selanjutnya, perkembangan paruh juga akan dimulai dan berlanjut seperti gigi juga mulai keluar, terus perkembangan bulu juga mulai sedikit demi sedikit sudah mulai keluar, dan mulut juga akan mulai terbuka, yang mana perkembangan cakarnya juga mulai muncul, dan kelopak mata dari ayam ini juga mulai muncul. Selanjutnya, kepala akan berputar menuju ke arah ujung telur, yang mana usus tertarik ke perut, dan juga bulu juga mulai menutupi tubuh, yang mana kepalanya itu terselip di antara kaki, dan embrio mengisi ruang yang tersedia. Selanjutnya, kantung kuning telur itu sebagian diserap dan tertarik ke perut. Nah, selanjutnya ayam ini akan mulai membuka cangkangnya untuk proses penetasan pada usia telur 21 hari. Berikut tadi penjelasan mengenai selaput ekstra embrio. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.